Kita akan belajar tentang sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu berarti sholat yang dilakukan di hari Jumat. Sholat khusus yang dilakukan di hari Jumat. Biasanya Abi kalau sholat Jumat di mana? Dekat rumah? Jauh dari rumah? Ini tadi hari Jumat, iya. Di mana biasanya sholat Jumat? Tahu nggak nama masjidnya apa? Nggak tahu. Biasanya, hah? Biasanya itu di kantor terus langsung sholat Jumat gitu. Atau dari rumah berangkatnya? Dari kantor. Dari kantor terus langsung sholat Jumat. Iya, jauh nggak masjidnya? Nggak tahu. Jauh. Biasanya kan kalau di negara yang bukan mayoritas Islam, yang orang Islamnya cuma sedikit kan, masjid itu jarang ya. Masjid itu jarang ya. Nah, ini jadi tantangan. Jadi tantangan bagi umat Islam yang tinggal di negara yang minoritas Muslim, seperti di Jepang, di Korea, di Taiwan, di Cina, di Hong Kong, ya, di Eropa, di negara-negara Eropa, ya. Kalau orang Islam tinggal di negara yang Muslimnya itu sedikit, berarti jadi tantangan itu yang paling jadi tantangan biasanya sholat Jumat dan puasa. Nah, ini jadi PR, jadi tantangan tersendiri buat orang Islam, ya. Bingung nyari masjid, ya, karena masjidnya cuma sedikit. Beda dengan di Indonesia yang masjidnya banyak, bahkan mungkin setiap kampung itu punya masjid lebih dari satu, ya. Setiap kampung bisa jadi punya 2, punya 3 masjidnya. Gampang nyari masjid kalau di Indonesia, ya. Tapi kalau di luar negeri, di negara yang muslimnya hanya sedikit, ya, itu bisa jadi PR tersendiri, harus nyari masjid yang jaraknya jauh. Ini. Terus kemudian apa lagi? PR-nya. Apa? Kenapa? Biasanya nyari makanan halal. Ya, nyari makanan halal. Kalau bisa masak sendiri enak di rumah, ya. Tapi kalau orang yang nggak bisa masak, ya, misalnya pekerja pabrik dapat jatah makan dari pabriknya atau dari kantornya. Kayak anak sekolah biasanya dapat jatah makan dari sekolahnya, misalnya seperti itu. Kan kita nggak bisa sembarangan makan, ya, harus dipilih-pilih. Ini babi bukan, ini mengandung arak apa enggak, mengandung apa namanya, kalau bahan makanan yang haram apa enggak, itu kan harus teliti, ya. Nah, ini tantangan bagi orang Islam yang tinggal di negara non muslim. Sholat Jumat bingung nyari masjidnya di mana, makanan halal nggak bisa sembarangan jajan, ya. Merasakan nggak kalau di Jepang nggak bisa jajan sembarangan, ya, harus pilih-pilih, itu ya. Oke, kita baca ya sekarang ya. Sholat Jumat. Nah, ayo membaca. Pada suatu Jumat siang, ayah mengajak Ahmad untuk sholat di masjid. Namun Ahmad merasa berbeda, karena sholat duhur hari itu dia hanya melaksanakan sebanyak 2 rakaat saja. Ahmad lalu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kita sholat duhur hanya 2 rakaat? Padahal sholat duhur kan harusnya berapa? 4 rakaat." Nah, si Ahmad bertanya kepada ayahnya, "Ahmad, hari ini kita sholat Jumat.
Setiap hari Jumat kita wajib sholat Jumat. Jawab ayahnya. Oh begitu ya ya. Sholat Jumat itu apa ya? Tanya Ahmad lagi. Nah, untuk memahami sholat Jumat itu apa, mari kita simak penjelasan berikut ya. Nah, ini suasana pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Nah, kepada gambar di atas kita melihat bahwa orang-orang tersebut sedang melaksanakan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat dan bagaimana ketentuannya akan kita pelajari dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama, ketentuan sholat Jumat. Pada bab berikut ini kita akan membahas tentang pengertian apakah itu sholat Jumat, kemudian hukumnya, apa hukumnya sholat Jumat, kemudian syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat, kapan waktunya sholat Jumat, dan sunnah-sunnah apa saja yang dilakukan di hari Jumat. Yang pertama, pengertian. Pengertian itu berarti apa sih sholat Jumat itu? Ya, sholat Jumat adalah sebuah aktivitas ibadah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat untuk menggantikan sholat zuhur. Ya, jadi sholat Jumat itu yang pertama adalah sholat jamaah, ya, harus berjamaah. Yang pertama itu sholat jamaah yang dilakukan oleh laki-laki muslim setiap hari Jumat untuk menggantikan waktu zuhur. Nah, ini ada 4 poin yang harus diperhatikan. Sholat Jumat adalah sholat jamaah, ya, harus berjamaah, berarti nggak boleh sholat sendiri. Kalau sholat Jumatnya sendiri berarti tidak sah, bukan sholat Jumat namanya. Sholat Jumat adalah sholat jamaah yang dilakukan oleh laki-laki muslim, ya, harus laki-laki muslim. Kalau wanita gimana? Nanti ada pembahasannya sendiri. Ya, yang wajib itu jamaah, sholat jamaah yang dilakukan oleh laki-laki muslim dilakukan di hari Jumat. Ya, berarti kalau selain hari Jumat berarti namanya bukan sholat Jumat. Ya, dilakukan di hari Jumat untuk menggantikan sholat duhur. Jadi kalau sudah sholat Jumat, maka tidak wajib sholat duhur lagi. Ya, bagi yang sudah mengerjakan sholat Jumat itu tidak wajib untuk sholat duhur lagi. Itu ya, 4 poin. Harus dilakukan berjamaah, harus dilakukan oleh laki-laki muslim, ya, harus dilakukan di hari Jumat, dan yang keempat, menggantikan sholat duhur. Itu 4 hal pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Nah, ya, sudah pernah ikut belum sholat Jumat? Belum? Sudah pernah belum? Nah, jadi nanti kalau misalnya suatu saat lagi di perjalanan, misalnya jalan-jalan di hari Jumat, terus berhenti di masjid, ya, misalnya Abi berhenti di masjid untuk mampir sholat Jumat. Coba diperhatikan, ikut aja, masuk aja, nggak apa-apa. Ya, nggak ikut sholat nggak apa-apa, tapi memperhatikan, biar tahu, oh sholat Jumat itu seperti ini toh. Ya, karena kebanyakan perempuan kan nggak ikut kan. Ya, kebanyakan kan perempuan nggak ikut sholat Jumat, jadinya perempuan jarang tahu seperti apa sih sholat Jumat itu, ya, makanya nanti suatu saat kalau ada kesempatan bisa ikut Abi ke masjid sholat Jumat, ikut aja, meskipun nggak ikut sholat nggak apa-apa, meskipun cuma duduk-duduk di masjid nggak apa-apa, ya, yang penting tahu, oh sholat Jumat tuh kayak gini loh, gitu, ya. Jadi sholat Jumat itu 2 rakaat, ya, 2 rakaat secara berjamaah. Sebelum sholat itu didahului dengan khutbah, 2 kali khutbah, ya. Jadi khutbah dulu, 2 kali khutbahnya,
kemudian baru dilanjut dengan sholat 2 rakaat berjamaah. Orang yang berkhutbah ini disebut sebagai khatib. Ya. Orang yang berkhutbah disebut sebagai apa? Khatib. Nah, apa saja yang disampaikan oleh khatib pada saat khutbah Jumat itu? Ada 5 hal yang harus ada dalam khutbah Jumat. Kelimanya ini disebut sebagai rukun. Jadi wajib ada, wajib disampaikan oleh khatib ketika melaksanakan khutbah. Ya, khutbah itu apa sih? Pernah ikut sholat Id kan? Pernah ikut sholat Id? Ya, biasanya kalau habis sholat Id, selesai sholat Id itu ada orang yang berdiri di depan sambil ngomong. Tahu? Nah, itu namanya khatib. Ya, orang yang berkhutbah bicara di depan itu namanya khatib. Kalau sholat Id itu khutbahnya setelah selesai sholat, ya kan? Nah, kalau sholat Jumat khutbahnya itu duluan. Ini bedanya, ya. Jadi dua sholat ini, sholat Id dan sholat Jumat ini ada khutbahnya. Bedanya kalau sholat Id ini sholat dulu, baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbahnya duluan, baru sholat. Ini bedanya ya. Nah, orang yang ngomong di depan tadi itu namanya khatib. Apa saja yang harus disampaikan khatib? Ada 5 yang harus disampaikan. Yang pertama, memuji Allah. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian berwasiat tentang takwa. Ya, kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu khutbahnya. Kemudian yang kelima, berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Ini harus ada. 5 hal ini harus ada di dalam khutbah Jumat. Tanpa kelima hal ini, khutbah Jumat tidak sah. Oleh karena itu, apabila nanti kita ditugasi untuk menjadi seorang khatib, nah ini khususnya bagi laki-laki ya, karena laki-laki yang khutbah itu harus laki-laki. Ya, apabila nanti ditugasi sebagai menjadi seorang khatib, maka harus berhati-hati. Karena apabila khutbah tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Adapun apabila khatib sedang menyampaikan khutbahnya, sebaiknya kita mendengarkan dengan seksama serta memperhatikan khutbah yang disampaikan. Jadi kalau khatib itu sedang menyampaikan khutbahnya, maka kita sebagai pendengar harus mendengarkan dengan baik. Nggak boleh tidur, nggak boleh ngobrol, nggak boleh main HP, ya. Bahkan nggak boleh baca buku juga nggak boleh. Harus mendengarkan khutbahnya. Tuh ya. Perhatikan lafal khutbah berikut. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, coba carilah rukun khutbah Jumat yang terdapat dalam lafal khutbah tersebut. Apakah khutbah tersebut sudah memenuhi semua rukun khutbah? Jika belum, rukun khutbah mana saja yang belum terpenuhi? Nah, ini yang pertama ada memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Ini dan seterusnya ini memuji Allah. Ya, kemudian ada bersolawat. Ada rukun yang kedua, ada bersolawat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini namanya sholawat Nabi. Sudah ada 2 rukunnya.
memuji Allah, kemudian ada sholawat kepada Nabi. Kemudian ada berwasiat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang ketiga ya, berwasiat tentang takwa. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an di dalam salah satu khutbahnya. Kemudian yang kelima ada berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Harus ada 5 hal itu ya. Sebentar. Kemudian kita lanjutkan hukum sholat Jumat. Apa hukumnya sholat Jumat itu? Kenapa kita melakukan sholat Jumat? Sholat Jumat merupakan perintah Allah. Oleh karena itu, melaksanakan sholat Jumat merupakan salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah. Adapun dalil tentang diwajibkannya sholat Jumat yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Selain kedua ayat tersebut, ada juga sabda Rasulullah SAW tentang sholat Jumat, yaitu an Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah abdun mamlukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya yang dimiliki, ya, budak maksudnya, wanita, anak kecil, dan orang sakit, ya. Jadi semua laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat kecuali 4. Budak, ya, kalau zaman sekarang sudah nggak ada lagi perbudakan ya. Zaman dulu ada ya, namanya budak. Budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit, ya. Berarti wanita, anak kecil, dan orang sakit itu tidak wajib sholat Jumat. Yang diwajibkan hanya laki-laki yang sehat dan muslim. Berdasarkan kedua ayat dan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sholat Jumat hukumnya wajib ain bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Ya, siapa yang memenuhi persyaratan? Berarti laki-laki, muslim, sehat, nah itu ya, yang wajib sholat Jumat. Wajib sendiri-sendiri, wajib ain, fardu ain. Ya, fardu ain, berarti fardu ain itu adalah wajib yang harus dilaksanakan sendiri-sendiri. Ya, kalau nggak dilaksanakan berarti berdosa, dirinya sendiri berdosa. Itu ya. Yang
Yang tidak wajib sholat Jumat, siapa tadi? Ada 4. Budak, wanita, ya, anak kecil, dan orang sakit. Ini dia, mereka tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau ikut, ya boleh aja. Boleh ikut sholat Jumat. Wanita misalnya, perempuan ikut sholat Jumat, ya boleh. Ya, tapi apa? Tapi tetap harus sholat duhur berarti setelahnya. Ya, itu nanti kita bahas di bab selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan dulu sebentar. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Ya, syarat wajib itu apa? Syarat wajib adalah ketentuan tentang orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Siapa saja yang wajib maksudnya, ya? Siapa saja yang diwajibkan sholat Jumat? Berdasarkan hadis tadi, berdasarkan sabda Rasulullah tadi, yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah yang pertama, harus yang beragama Islam. Ya, syaratnya jelas, Muslim, beragama Islam. Seorang yang tidak beragama Islam berarti tidak wajib untuk sholat Jumat. Ya, yang pertama Muslim, beragama Islam. Kemudian yang kedua laki-laki, harus laki-laki. Sholat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki. Ya, sedangkan wanita yang sholat Jumat itu berarti dia hukumnya sunnah. Ya, karena sholat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki. Ya, yang kedua laki-laki. Yang pertama Islam, kemudian 2 laki-laki. Yang ketiga balik. Ya, laki-laki yang sudah balik maka wajib sholat Jumat. Sedangkan anak kecil yang belum balik itu berarti dia belum wajib. Ya, belum wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat adalah yang ketiga, sudah balik. Kemudian yang keempat, merdeka. Merdeka, ya, bukan budak. Kalau sekarang semua orang sudah merdeka, ya, tidak ada lagi perbudakan. Berarti semua laki-laki yang sehat, yang muslim, yang sudah balik, yang berakal sehat, ya, yang tidak gila, yang tidak sedang pingsan, yang tidak sedang tidur, ya, yang berakal sehat, berarti semuanya wajib untuk sholat Jumat. Ya. Kemudian yang kelima, nah ini berakal sehat. Berakal sehat merupakan syarat taklif. Oleh karena itu berakal sehat juga merupakan syarat sholat Jumat. Taklif itu artinya apa? Mukallaf, orang yang sudah apa? Sudah terkena beban syariat, ya. Sudah wajib melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, salah satunya ini berakal sehat, ya. Kalau dia laki-laki muslim sudah balik tapi gila, berarti dia tidak wajib sholat Jumat. Ya, orang gila, ya gimana orang gila disuruh sholat, ya? Enggak bisa. Ya, syarat yang kelima apa tadi? Berakal sehat. Kemudian yang keenam, nah ini, bermukim di daerah tersebut, ya. Bermukim, tinggal di daerah tersebut. Laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki yang menetap. Mukim artinya menetap di daerah tersebut. Sementara jika seorang laki-laki tersebut sedang bepergian jauh, ya, seorang musafir kira-kira 90 km, ya, jaraknya dari rumah, maka dia tidak wajib sholat Jumat, ya. Jadi kalau lagi jalan-jalan misalnya, ya, ke Jepang jalan-jalan, ya, itu kemudian ketika hari Jumat dia tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau ke Jepang untuk menetap, untuk tinggal, bekerja di situ, sekolah di situ, maka wajib sholat Jumat. Gitu ya. Kalau kita sedang perjalanan, sedang musafir, tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau menetap di situ, maka kita wajib untuk sholat Jumat. Gitu ya. Syaratnya tadi ada 6.
Yang pertama Islam, kemudian laki-laki, kemudian balik, terus merdeka, ya, bukan budak, berakal sehat, dan menetap di daerah tersebut. Itu ya. Oke, ini tadi syarat wajibnya yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sholat Jumat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan dengan syarat sahnya. Apa yang menjadikan sholat Jumat itu menjadi sah? Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Oke ya.